Perkenalkan, saya Irda Handriani selaku moderator sekaligus pempresentasi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penjadwalan di mana yang beranggotakan Anissa Arpina, Fahriyah, Irda Handriani, dan Muhammad Taufik Hidayat. Pendahuluan, apa sih definisi dari penjadwalan dan tujuan dari penjadwalan? Penjadwalan atau scheduling adalah proses mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan kerja dan beban kerja dalam proses produksi atau proses manufaktur. Dengan kata lain, penjadwalan produksi adalah menentukan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mendapatkan dengan jumlah yang diinginkan. Sedangkan tujuan dari penjadwalan adalah untuk mengalokasikan sumber daya pabrik seperti mesin dan peralatan produksi, merencanakan sumber daya manusia yang akan digunakan, pembelian material, dan merencanakan proses produksi. Ukuran keberhasilan dari suatu penjadwalan adalah meminimasi kriteria keberhasilan sebagai berikut. 1. Rata-rata kelambatan atau man tardiness. 2. Jumlah job yang terlambat. 3. Rata-rata waktu alir atau man flow time. 4. Jumlah mesin yang menganggur. Dan 5. Jumlah persediaan. Jenis-jenis penjadwalan. 1. Penjadwal jangka pendek atau short-term scheduler. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi memproses di antara proses-proses ready di memori utama. 2. Penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. 3. Penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Selanjutnya, studi kasus penjadwalan. Bengkel Bubut Seveni Sintong Palembang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam body repair terutama untuk kendaraan roda 4. Dalam memproduksi produknya, Bengkel Bubut Seveni Sintong hanya melayani pesanan saja, job soft, dan melibatkan banyak mesin dalam pengerjaannya. Dalam memenuhi pesanan pelanggan tersebut, masih adanya mesin yang mengganggu ketika sedang mengerjakan job lain, sehingga sering terjadinya keterlambatan penyelesaian waktu pengerjaan job atau melebihi batas maksimal due dates. Hal inilah yang membuat sekitar 75% menurut Flanner produk jasa perbaikan mengalami keterlambatan. Keterlambatan memenuhi permintaan ini mengakibatkan biaya jasa perbaikan lebih besar dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan akan menurun karena tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan due date yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjadwalan pada setiap mesin untuk minimumkan jumlah dan waktu keterlambatan tersebut. Adapun metode yang memiliki fungsi untuk minimasi jumlah dan waktu keterlambatan adalah menggunakan metode non-deadline. Penjadwalan non-deadline merupakan jadwal nyata yang tidak membiarkan satupun mesin dalam keadaan menganggur sehingga dapat menghasilkan jumlah dan waktu kelambatan yang minimum. Hal dari penjadwalan dengan metode non-deadline menunjukkan total waktu penyelesaian job sebesar 769.506 menit dengan urutan proses job 3, job 1, job 2, job 4, job 6, dan job 5. Dengan total hanya satu job yang mengalami keterlambatan dibandingkan dengan penjadwalan dilakukan perusahaan yaitu sebesar 918.184 menit dengan total 5 job yang terlambat yaitu pada job 2, job 3, job 4, job 5, dan job 6. Waktu yang mengalami keterlambatan dapat menyelesaikan non-deadline relatif lebih kecil dibandingkan dengan waktu keterlambatan yang dilakukan perusahaan. Penjadwalan dengan metode non-deadline memungkinkan beberapa operasi dilakukan dalam waktu yang bersamaan tetapi dengan mesin yang berbeda.
sehingga apabila diterapkan perusahaan dapat meningkatkan produktivitas produksinya. Selain itu, adanya penurunan biaya jasa perbaikan sebesar 134.645 dengan penjadwalan non-delay. Dari presentasi yang telah kami lakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penjadwalan adalah proses mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan kerja dan beban kerja dalam proses produksi. Penjadwalan bertujuan mengalokasikan sumber daya pabrik. Jenis penjadwalan antara lain penjadwalan jangka panjang, penjadwalan jangka pendek, dan penjadwalan jangka menengah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.